nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat-nikmat al-Islam tadi yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan kepada para sahabatnya tabi'in wa tabi'at dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, seperti biasa di setiap malam Senin kita berkumpul bersama, silaturahmi, mudzakarah bersama, dan di sini tidak ada mengajar dan lain sebagainya. Poinnya kita saling mengingatkan, dan pasti apa yang saya sampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Nah, kita sekarang menginjak di bulan Sa'ban yang sekarang itu hari ke-6 di bulan Sa'ban. Jadi tinggal ngitung hari ke bulan puasa ya. Ya mungkin kisaran 23 22 harian lagi lah kita bulan Ramadan, tidak terasa ya. Biasanya kalau orang kita itu nyebutnya bukan Sa'ban, itu bulan Rewah ya. Biasanya kan suka rewahan kan ya. Rewahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita kaji insyaallah ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Shadaqallahul Adzim. Surah As-Surah. Nah, wallahu a'lamu bimuradih bidzalik. Kita baca ayat tadi, insyaallah tafsirnya seperti ini yang sebagaimana di kitab ini. Allahu latifum bi'ibadihi wallahu a'lamu bimuradih bidzalik. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha lembut bi'ibadihi kepada hamba-hambanya. Ayuribuhum bisunufin minal barri la tablughuha al-ifhamu. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengurus hamba-hambanya berbagai atau dengan berbagai macam-macam kebaikan yang tidak bisa dimengerti oleh akal fikiran. Ala maqtadathu hikmatuhu, sesuai apa yang telah diputuskan oleh hikmah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengurus hamba-hambanya, zat yang mengurus kita dengan berbagai macam-macam kebaikan yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran, sesuai yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ciri Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus makhluknya, contoh ya, usah jauh-jauh ke orang lain. Kadang kita kalau dari sisi perhitungan pendapatan mungkin kurang buat kita juga, tapi pas ternyata cukup, baik buat istri, buat anak, buat segala kebutuhan dan lain sebagainya. Kadang-kadang di luar logika kita ya. Dan kalau nguji daripada akal pikiran kita, berapa juta manusia yang semuanya makan nasi? Apakah semuanya nanam padi? Tidak. Tapi kok Allah diurus, semuanya dikasih makan, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengurus kita.
Makanya kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada bukti syukur kita kepada Allah ialah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau coba pikir-pikir sama kita, ya, pikir-pikir sama kita, kalau dipikir secara akal gak bakalan masuk di akal cara ngurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, apakah kita sempurna daripada ngurus anak? Enggak, ya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengurus dari bayi sampai gede dan lain sebagainya. Allah yang maha sempurna, yang ngurus pada hakikatnya dan lain sebagainya, ya. Yarjuku may yasha, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki may yasha kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki sebagaimana atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kama yasa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada siapa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki itu. Fayahussu kullan min ibadihi binau'in minal barri ala maqtadathu hikmatuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan masing-masing dari setiap hamba-hambanya dengan sejenis kebaikan-kebaikan yang sesuai apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki kita ini, ya para hadirin semua, rizki kita ini yang ada pada diri kita, rizki-rizki kita ini adalah sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai daripada pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak, yang sedikit, yang kurang dan lain sebagainya, ini adalah sesuai daripada mayasa. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menentukan rizki itu kepada setiap hamba-hambanya dari sejenis kebaikan yang sesuai apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rezekinya segitu, ya tetap bakalan segitu baik. Mau kemanapun saja. Rizkinya kurang, tetap bakalan kurang. Mau kemanapun saja. Karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman, ada cuman nih. Cuman mudah-mudahan ada yang namanya kodok mukrom, kodok mu'allak. Nah kita usaha, mudah-mudahan termasuk kepada kodok mu'allak tadi. Yang sabab usaha yang menurut kita kecil dari sisi pendapatan, begini daripada derajat, semoga dengan usaha yang namanya takdir mu'allak tadi bisa berubah dengan sabab itu. Tapi yang sifatnya kodomu brom tadi, yang sudah diputus oleh Allah Ta'ala, ketentuannya hanya Allah yang tahu, mau kemana saja kita berlari, berjalan dan lain sebagainya. Kalau toh Allah sudah Ta'ala menentukan segitu, itu bakalan segitu baik, ya. Segitu saja. Jadi apa yang kita dapati ini semua, ini atas pembagian, atas ketentuan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya seperti itu. Jadi yarjuku mayyasha, Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa jadi ke si A lebih banyak, ke si B agak sedikit, B besoknya tambah banyak, A jadi sedikit. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yarjuku mayyasha. Wa huwal qawiyul aziz, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuat. Al-bakhirul qudrah, yakni yang nyata kekuasaannya. Al-qawiyyu, nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, manusia, ya, dan semuanya ini kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah al-bakhirul qudrah, nyata daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nyata kekuasaannya. Al-Azizu, Allah zat yang maha perkasa, Al-Mani'ul ladzi la yughlabu,
yakni maha tangguh yang tidak terkalahkan, ya. Maha tangguh dan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa siapapun itu orang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menghendaki taman akhirat, yakni fahala akhirat, diumpamakan dengan tanaman, min haitsu innahu faidatun tahsulu bi amali dunya, karena min haitsu innahu, karena sebenarnya ialah keuntungan, ya, ialah keuntungan yang dihasilkan dengan amalan dunia. Jadi taman akhirat yang dimaksud dengan pahala akhirat diumpamakan dengan tanaman karena sebenarnya adalah keuntungan yang dihasilkan sabab amal pekerjaan dunia. Walizalika, maka karena itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi dunia itu adalah sawahnya akhirat. Dunia itu adalah sawahnya akhirat. Sawah ditanamin padi, nantinya dia bakalan panen padi. Sawah ditanemin rumput, nantinya dia bakalan panen rumput. Dunia ini sawahnya akhirat. Jadi kita seumpama beramal kebaikan di dunia, maka kita akan memetik hasil di akhirat, yaitu dari sabab amal kebaikan kita di dunia. Toh kita menanam keburukan di dunia, maka nanti yang akan kita petik hasil dari tanaman kita ialah keburukan pula di akhirat. Jadi dunia ini tempat beramal, dunia ini tempat bercocok tanam sesuai apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanam kebaikan, mana? Taklim, sholat, yang wajib zakat, yang puasa, dan lain sebagainya. Nanti di akhirat, di hari pembalasan, kita akan memetik daripada apa yang kita taburi di sawah ini, maksudnya di dunia ini. Tapi kalau di dunianya di sawah ini nih, sholat tidak, ngaji apalagi, wajib zakat juga tidak, puasa apalagi, maksiat yang dia lakukan, maka di akhirat pun yang akan ia temukan adalah sesuai apa yang dia amalkan di dunia. Adunya zuzajul akhirat. Jadi dunia ini cermin daripada akhirat. Dikala kita di dunia berbuat baik, amalan-amalan perintah Allah dikerjakan, begitupun juga istilahnya maunya sunnahnya juga dikerjakan, insya Allah di akhirat pun juga nikmat. Tapi sebaliknya, dikala kita di dunia banyak bermaksiat, di akhirat pun juga itu sesuai dari apa yang kita lakukan di dunia. Tergantung apa yang amal kita di dunia sebenarnya, ya. Jadi kalau kita melihat nanti kelak bagaimana di akhirat, sekarang bercermin saja kita di dunia ini. Lebih banyak berbuat baikkah atau lebih banyak kepada berbuat burukkah? Atau apalagi tidak berbuat baik, hanya berbuat buruk, maka yang akan kita dapat nanti yaitu adalah keburukan pula. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ketemu sesuai apa yang kita perbuat. Sama halnya kita menzolimi orang lain di dunia, ya. Umpama orang itu belum bisa membalas ke kita di dunia nih, maka di akhirat kita akan dituntut. Dulu waktu di dunia kamu menzolimi dia, sekarang kamu balas, ya, akan pendolimannya dia. Karena di sini adalah tempat pembalasan, bukan beramal. Dicek. Apa diceknya? Ketika dicek kebaikannya ada. Nih, kebaikan kamu saya ambil, saya kasih ke dia. Karena waktu dulu di dunia kamu mendolimi dia, dikasih kebaikan. Tinggal sisa keburukannya dia doang tuh. Tapi dikala dia nggak punya kebaikan, keburukannya doang, keburukan si ini ditumplekin ke dia. Sudah mah kita bawa keburukan kita,
bawa dosa kita, ditambah dosa-dosa orang lain, ditumplekin ke kita semua. Begitu keadilan akhirat. Jadi seumpama saya pernah zolimi bapak, haknya bapak belum saya selesaikan waktu di dunia ini. Itu ada pengadilan akhirat seperti itu. Jadi dikala nanti kebaikan saya dikasih ke bapak, kalau tidak ada kebaikan, maka keburukan bapak dikasih ke saya. Itu baru satu orang, belum 2 orang, belum 3 orang, 4 orang dan sebagainya. Kalau seumpama, masya Allah ya, artinya keburukan kita pun juga banyak dan sebagainya. Pasti amal sedikit, itu amal sedikit, dimana kita punya hak pada orang lain, dibagiin dulu, sampai habis, sampai haknya terpenuhi. Ada lagi belum kebagian kebaikan kita, karena udah nggak ada kebaikan, dosanya ditumplekin ke kita. Allahu Akbar, naudzubillahi min dzalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan taufik ya, taufik dan hidayah agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kita punya dosa kepada beliau-beliau, baik yang telah tiada, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada hak-hak orang yang masih ada, semoga kita bisa melakukan daripada kewajiban kita kepada orang-orang yang memiliki hak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Najid lahu fil akhirah, siapa orang yang menghendaki pahala akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan baginya tanamannya, yakni panu'tihi, yakni maka kami akan memberikan kepada ia untuk setiap amalnya, kami beri ia 10 sampai 700 kali lipat. Ufama fauqoha, bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita menginginkan pahala akhirat nih ya, kita menginginkan pahala akhirat, maka kata Allah, kami akan memberi dari setiap amalnya 10 sampai 700 kali lipat. Fama fauqoha, bahkan lebih daripada itu. Tapi waman kana yuridu harsa dunya, siapa saja yang menginginkan pahala atau menginginkan suatu tanaman dunia, keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberi ia sesuatu dari dunia ini, alama qasamnahu lahu, menurut pembagian kami untuknya. Jadi kalau kita seumpama kerja nih ya, niatkan akhirat baik. Niatkan akhirat saja. Jangan hanya sekedar meniatkan, menginginkan upah daripada yang kita kerjakan, yang dimana upah itu adalah semisal dunia saja. Maka nanti kita akan mendapatkan hanya sekedar ukuran itu doang. Ukuran yang Allah Subhanahu wa taala bagikan daripada hasil keringat kita, daripada hasil upah kita, karena tujuan kita adalah dunia. Tapi kalau kita kerja dengan tujuan akhirat, menginginkan akhirat, untuk menjembatani daripada hasil usaha kita, untuk memberikan nafkah keluarga, membiayai anak daripada pendidikan, membantu ini itu dan lain sebagainya, itu jadi amalan akhirat ya. Walaupun sedikit yang kita dapat, insya Allah berkah, dan itu hasilnya manfaat, dan bisa nantinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik daripada yang satu tadi kebaikan menjadi 10, 700 kali lipat, fama fauqoha, bahkan lebih daripada itu. Makanya tadi ya, apa yang kita niatkan mesti adalah akhirat daripada amal-amal kebaikan. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala memberikan daripada berlipat-lipat ganda apa yang kita dapati. Tapi kalau kita hanya meniatkan apapun itu duniawi, maka alama qasamnahu lahu, Allah Ta'ala memberikan sesuatu menurut pembagiannya, seala kadar paling itu. Tapi kalau sudah tujuannya akhirat, insya Allah barokah. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, dan baginya tidak ada bagian di akhirat. Khawatir kalau hanya sekedar kerja, cari nafkah untuk duniawi saja, istilahnya untuk memperhias rumah, untuk dan lain sebagainya, kendaraan kah dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting gambarannya di duniawi ini saya mewah.
wa ma lahu fil akhirati min nasibin, maka baginya tidak ada bagian di akhirat. Khawatir dunia yang kita dapat hanya sekedar menjadi hisab doang, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai pahala di akhirat kelak. Kenapa? Idil a'malu binniyat wa likulli imri'in manawa. Karena setiap amal-amal perbuatan itu tergantung daripada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan, gitu ya. Sudah kita bahas mengenai tentang niat, bahkan mengenai tentang niat itu jadi asas agama ya, asas agama luar biasa, jadi pondasi agama. Jadi yang pertama niat. Apapun tuh niat dulu, niat yang lurus, yang tulus, ngaji niatnya dan lain sebagainya. Saya yakin ini kita hadir di sini semuanya atas paksaan diri kita. Belum apa nikmat kita merasakan taklim. Kalau belum dipaksakan pasti artinya lebih nikmat kita berhal-hal dan lain sebagainya. Karena kita belum mau, belum doyan untuk melakukan taat, untuk melakukan ibadah belum doyan. Jadi kita mah imannya mesti dipaksakan. Ya kalau nggak dipaksakan mah sulit bagi kita. Terkecuali orang-orang soleh, orang-orang yang alim, yang sudah doyan ibadah, yang sudah doyan taklim. Ya kita mah perlu dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan sulit. Dan pasti banyak di kita ini pengorbanannya. Entah mungkin belum makan juga ada, ya kan? Ada tuh. Sebenarnya kalau saya makan sebenarnya lebih enak makan ini, cuman ngaji ada sir di hati, ada bisikan di telinga, ngaji aja dah dulu, ngaji nanti makan belakangan. Itu kuat, fa'alhamha fujura wa taqwa, sesuai ilham kekuatan iman di diri kita. Kalau ilhamnya yang kuat ketakwaan, dah ngaji, biarin lapar juga, majlis mah warokah. Tapi kalau ilhamnya fuzuroha, lebih besar kepada fuzurnya, lah ngaji ini Senin depan juga ada, masalah perut lain lagi, Pak. Tergantung bisikannya itu ya. Masing-masing iman di situ ya. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama adalah luruskan niat. Ya, luruskan niat terlebih daripada haliah-haliah yang baik. Sayang kalau niatnya tidak baik, niatnya tidak lurus, khawatir amalan yang baik ini menjadi sia-sia. Ikhtiar untuk keluarga, niatkan untuk akhirat, dan niatkan dunia yang kita punya untuk menjembatani ke alam akhirat. Sama halnya perahu untuk menjembatani kita ke daerah Sumatera. Sama halnya pesawat umpama untuk menjembatani kita memudahkan ke tanah suci. Jadikan seperti itu. Setelah itu ya tinggalkan gitu. Yang penting untuk bisa menjembatani gimana caranya supaya sampai kita ke akhirat dalam selamat. Coba kita misalkan dari sini ya, dari Bakauni ya, dari Pelabuhan Merak mau istilahnya ke Sumatera, nggak pakai kapal, bisa modar kita di tengah laut, bener gak? Itu sama halnya mau ke akhirat, dunia nggak ada, bisa modar di tengah-tengah, kan begitu. Jadi gunakan dunia kita ini untuk menjembatani, untuk menjadi mi'raj, tangga ke alam akhirat. Ya bisa, karena tanpa dunia ya semuanya di duniawi ya. Itu untuk menjembatani. Jadi jangan sampai dunia ini menjadi sebuah akhir daripada tujuan. Jangan ya. Jadi jadikan wadah saja. Jadikan hanya sekedar pelintasan saja. Jadikan hanya untuk membantu perjalanan kita ke alam akhirat. Karena perjalanan kita masih jauh para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut ya. Nah kerasa sebenarnya waktunya. Tadi ada ceritanya dah. Waktu soalnya. Nah ini dari Anas bin Malik dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan lautan dari cahaya yang ada di bawah aras. Bayangin lautan dari cahaya di bawah aras. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu malaikat. Yang malaikat ini memiliki dua sayap. Salah satu daripada kedua sayap ini, satunya di timur dan satunya lagi di barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya ada di bawah aras.
wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, dan kedua kakinya ada di bawah bumi yang ketujuh. Gede banget nih malaikat. Masya Allah. Faida sholal abdu alayya fi syahri Sa'ban, maka tatkala seorang hamba bersolawat kepadaku fi syahri Sa'ban, di bulan Sa'ban, amarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat itu ayyagmasa fi ma'il hayat, untuk menyelam ke ma'ul hayat. Tenggelam kau malaikat ke ma'ul hayat. Akhirnya itu tenggelam malaikat tadi ke ma'ul hayat. Summa yakhruju, kemudian ia keluar dari ma'ul hayat. Fayanqidu janahaihi, dan ia mengibarkan kedua sayapnya. Bahasa itu apa sih? Keprek-keprek itu teh. Keprek-keprek dah ya. Pahami aja ya. Mengibarkan kedua sayapnya dan menitik, menetes dari tiap bulu daripada sayap malaikat tadi, yaitu tetesan-tetesan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan min kulli kitratin, menciptakan dari tiap satu tetes malakan satu malaikat. Bayangin sayapnya dari timur ke barat, dan berapa banyak bulunya. Setiap satu tetes itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan satu malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, dan malaikat itu membacakan istighfar untuk orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa bisa di bulan Sa'ban perbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, di bulan Sa'ban ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ini kajian tentang bulan Sa'ban nih fadilahnya nih. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan seluruh umat manusia, ibad ya, kullaha fi hadis sakhar. Jadi Allah Ta'ala mengangkat amalan seluruh umat manusia seluruhnya fi hadis sahri, di bulan ini, yakni di bulan Sa'ban. Ada catatan tahunan yang diganti per tahunnya di bulan Sa'ban. Ada catatan harian di mana dilaporkan asar dan subuh. Karena setiap asar dan subuh itu malaikat yang pengganti di waktu siang naik. Hai malaikat, kau sedang apa? Tinggalkan hambaku, sedang tidur ya Rob, misalkan. Terusnya lagi yang malam ditanya lagi kayak begitu. Itu yang harian ya. Ada yang mingguan, itu di hari Kamis. Makanya baginda Rasul senang ketika amalannya diangkat oleh Allah Ta'ala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda Rasul, yaitu saya ingin atau saya kepengen pada saat itu saya sedang berpuasa. Makanya di hari Kamis baginda Rasulullah SAW puasa itu puasa. Kalau hari Senin adalah puasa rasa syukur, hari kelahiran baginda Rasul dilahirkan. Tapi kalau hari Kamis yaitu adalah hari pengangkatan amal mingguan. Makanya baginda Rasul bilang, saya senang, mudah-mudahan pas ketika pengangkatan amal saya sedang beribadah, itu tadi puasa, gitu poinnya ya. Dan baginda Rasulullah SAW lebih daripada di bulan Sa'ban ini memperbanyak puasa. Dia memperbanyak puasa di bulan Sa'ban ini. Sampai-sampai Sayyidina Aisyah pun kepada baginda Rasul mengira daripada tidak puasa disebut jarang buka tapi jarang kelihat. Disebut puasa tapi juga kadang-kadang enggak, ada ngemilnya lah, ada makannya gitu. Jadi artinya baginda Rasul lebih memperbanyak di bulan Sa'ban ini dengan puasa. Lebih banyak ya artinya. Nah jadi lebih diisi oleh baginda Rasulullah SAW dengan kegiatan-kegiatan yang dimana di dalamnya ada nilai ibadah. Masya Allah. Dan baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "At-tadzaruna lima sumia Sa'ban?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu
kenapa ini dinamakan bulan Sa'ban? Jadi kita harus tahu juga nih alasan kenapa dinamakan bulan Sa'ban. Dijawab oleh malaikat, oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu alamu. Allah dan utusannya lebih tahu. Terus baginda Rasulullah SAW melanjutkan jawabannya, li'annahu yatasya'abu fi khairun kasir. Jadi alasan atau elat atau karena dinamakan ini bulan-bulan Sa'ban, yatasya'abu, yaitu karena dilipat gandakan atau kebaikan-kebaikan itu bercabang-cabang. Makanya sa'ab, ada sa'bul iman, cabang iman dari kalimat sya'aba. Ini juga Sa'ban, Sa'ban ya. Sin, ain, ba, alif nun mazaidah itu mah ya, alif nun mazaidah. Yang aslinya tuh Sya'ban, shin, ain, ba. Maknanya cabang, maknanya. Makanya dinamakan ini bulan Sya'ban, yaitu adalah yang dimana di bulan ini kebaikan-kebaikan bercabang-cabang. Makanya Sya'ban. Umpama kita baca tasbih 1, itu 10 kali kebaikan, itu bercabang-cabang kebaikannya. 1 sedekah, itu bercabang-cabang kebaikannya. Maka dinamakan bulan Sya'ban. Tapi kita menyebutnya bulan Ruwah. Alasannya apa Ruwah tuh? Hah? Alasannya apa? Ruwah ya. Sama di kampung saya juga ruwahan biasanya ya. Ruwahan, kita ruwahan yuk. Ruwahan. Nah, ruwahan tuh biasanya ispu ya, Kak? Ya, yang ya. Ruwahan biasanya ya. Kalau di kampung saya itu ruwahan biasanya bikin apa ya? Bikin ketupat atau apalah gitu. Masing-masing lah sedekahnya ya. Masing-masing ya. Ruwahan. Hah? Oh iya. Biasanya kalau kita itu kan Sawal, Sili Sawal, Haji, Sili Haji, Safar. Terus mulut, Sili mulut, Jumat awal, Jumat akhir, Rajab, Rawah, puasa ya kan? Rawahan biasanya. Tapi bulan Sa'ban, kalau bahasa Arabnya Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Rabiul Awal, Syawal, sejulup, kadang begitu tuh. Syawal, terusnya lagi Jumad apa? Bukan habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tuh udah tuh 12 bulan. Ya. 12 bulan tuh, ya. Itu bahasa Arabnya, tapi udah bahasa kita lebih enak dah. Ya. Jadi dinamakan bulan Sa'ban tadi Pak Bani karena kebaikan itu bercabang-cabang, maka dinamakan Sa'ban. Itu elatnya. Kalau ditanya apa bukan Sa'ban? Karena kebaikan pada pada di bulan itu bercabang-cabang. Raudhatul Ulama. Dalam kitab Raudhatul Ulama. Nah, ini hadis telah dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, begini katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat 100 bagian. Berapa? 100 bagian. Dan yang 99 bagian ini disimpan oleh Allah di sisinya. Yang 99 itu, dan Allah Ta'ala menurunkan satu bagian rahmat ke muka bumi. Jadi yang diturunkan ke muka bumi ini cuma satu bagian rahmat saja. Bayangin. Dari satu bagian rahmat itu yang Allah turunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sampai-sampai ya, dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka daripada kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seekor binatang mengangkat kukunya jauh-jauh dari anaknya karena khawatir mengenai atau terkena bahaya kepada anaknya. Padahal binatang tuh nggak ada akalnya, ya, nggak ada akalnya. Cuma Allah kasih naluri itu binatang ya. Ketika si anak binatang ini atau anak ayam dan lain sebagainya, tuh induk ayam kalau malam apa sih biasanya yang kelamin anaknya ya, padahal nggak ada akal itu ya. Atau ada anaknya yang mau jatuh ke jurang, kalau dia bisa nolongin, ditolongin sama dia, benar gak? Itu elang cakarnya dahsyat. Kalau nempel di kulit, hancur, rajit, sobek tuh kulit. Tapi ketika di anaknya diangkat perlahan-lahan, jangan sampai menyakiti atau membahayakan terhadap anaknya. Padahal dia gak punya akal.
Itu satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia seluruhnya dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Bayangin yang 99-nya lagi Allah Subhanahu wa taala simpan itu untuk di mana? Untuk di alam akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Itu baru satu rahmat ya. Apalagi kalau yang 99 diturunkan ke muka bumi, ini lebih Masya Allah lagi ya. Paham? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan 99 rahmat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyayangi akan hamba-hambanya, yaitu untuk kelak di hari kiamat. Paham ya? Yang pertama. Dan ini berikutnya. Nah, sekarang tanggal 6, nggak tahu kita tanggal 15 ketemu atau belum ya. Nah, kayaknya ya nggak ketemu ya. Karena udah tanggal 6 nih. Ini mengenai supaya ada fadilah. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini nih, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi begini nih, ada baginda Rasul. Jadi pada malam pertengahan bulan Sa'ban ya, atau yang kita biasa sebut adalah malam nisfu Sa'ban. Gak tahu kalau di kalender tuh jatuhnya malam apa tuh, saya belum cek tuh ya tadi. Jadi malaikat Jibril mendatangiku, kata baginda Nabi. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ini malam dibukakannya pintu-pintu langit. Malam nisfu Sa'ban tuh, ya. Dan pintu-pintu rahmat. Maka berdirilah kau, ya, dan sholatlah. Warfa ra'syaka, dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Lalu baginda Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, ma hadhil lailah, malam apa ini? Kata malaikat Jibril. Kata baginda Rasul nanya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, hadhil lailatun yubtahu fi salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ini, kata malaikat Jibril, dibukakannya di dalamnya 300 pintu rahmat. 300 pintu pada malam nisfu Sa'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni li jami iman la yusraku billahi taala, mengampuni dosa-dosa orang yang tidak menyekutukan Allah. Pada malam itu mau sedang zikirkah dia, mau tidakkah, ya, asal tidak menyekutukan Allah, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya, saking mulianya malam nisfu Sa'ban itu. Tapi sebaliknya, kalau bagi orang yang menyekutukan Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bagi orang yang tidak menyekutukan. Yang kedua, man kana syahiron, tukang sihir, tukang santet, tukang teluh. Teluh ya, kalau bahasa Jawa tukang teluh ya. Tukang santet ya, dan lain sebagainya, tukang sihir, itu nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malaman itu. Au kahinan, para dukun, itu tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Dukun itu adalah orang yang sok mengetahui hal yang wajib, apa yang gaib, ya, bukan dari hasil ma'rifat, tapi hasil daripada lain sebagainya, ya. Itu dukun. Ya, emang dukun banyak. Ini lebih kepada dukun negatif ya. Kalau lebih zaman dulu tuh apa sih dukun? Dukun itu duduk tekun. Ya, biasanya kan gitu. Kalau kita ke mbah-mbah dukun kan, kalau dukun kita tuh bahasa tuh orang-orang benar, ya kan? Beda sama sekarang kan gitu. Ke kiai, ustadz biasa sebut dukun juga kan. Yang ngobatin juga disebut dukun juga. Kalau dulu itu kalau ngomongin dukun udah biasa. Jadi keranahnya positif. Tapi kalau sekarang udah ngomongin dukun pasti negatif kan gitu. Makanya ada bahasa dukun, duduk tekun. Duduk tekun minta sama Gusti Allah kan gitu. Minta yang baik dan lain sebagainya. Tergantung dukunnya ya. Atau dukun urut, dukun pijit, dukun apa ya kan. Kayak gitu. Jadi poinnya adalah kahinan. Di sini adalah sifat dukun yang negatif ya. Dukun negatif nih. Jadi lebih kepada dukun, kalau ngomongin dukun pasti negatif lah bahasanya. Musyahinan, para pendendam. Makanya buang rasa dendam kita sama orang ya. Buang supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa ada dendam sama orang? Mungkin kadang dendam itu ada pada diri kita satu, kita iri kepada nikmat orang lain. Makanya Pak, biar selamat nih hati kita dari penyakit hati nih ya, supaya jauh dari iri, memang karena kita nggak bisa, kita ini hatinya kotor. Satu,
Ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita, yang pertama tanamkan dalam hati kita, itu udah pembagian Allah. Dia mau gede ya duitnya, dia mau gede ya rezekinya, dia mau dapatnya penghasilan lebih daripada saya, padahal sama ya sama saya. Udah kita yang pertama buat tenangin diri. Oh udah pembagiannya dari Allah itu mah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, tawakalkan diri kita sama Allah, pasrahkan. Atas segala sesuatu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu yang pertama buat menyelamatkan diri kita dari hasud kepada orang lain. Yang kedua, supaya menyelamatkan tidak dihasudi, tidak diiringi, tidak diiri, tidak didengki, tidak disantet oleh orang lain. Ketika kita memiliki nikmat, yaitu sembunyikan nikmat kita. Bantu nikmat kita untuk menghasilkan, untuk melancarkan, untuk melanggengkan nikmat itu. Satu, gitu, jangan kita menceritakan nikmat itu sama orang-orang, biarin aja, karena setiap kita mendapatkan nikmat pasti ada orang yang iri sama kita, ya. Orang yang nggak suka sama Pak, ya, namanya juga orang iri, itu pasti dia akan senang ketika kita jatuh, dan dia akan sedih ketika kita naik, ya. Itu kebalikan daripada harusnya SMS senang ketika muslim, senang ketika teman, senang. Sedih ketika teman, sedih. Itulah orang-orang yang muslim sejati. Senang ketika tetangga senang, sedih ketika tetangga sedih. Senang ketika saudara senang, sedih ketika saudara sedih. Jangan dibalik konsepnya. Kebanyakan di kita senang ketika melihat orang jatuh, ya, atau senang ketika orang susah melihat orang senang. Itu hati yang kayak begitu, naudzubillah min dzalik. Itu penyakit hati. Semoga dijauhkan dari itu kita. Wa mudmina khamrin, tukang mabok. Nih tukang mabok pada malaman itu nggak bakalan dapat ampunan dari Allah. Dan orang-orang yang terus berzina, orang yang memakan harta riba, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang mengadu domba, orang yang memutus tali silaturahmi, itu orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau biasanya sebelum malam nisfu Saban, kalau sekarang kan suka ada WA tuh, mohon maaf ya kalau ada salah dan lain sebagainya, malam nanti nisfu Saban kayak lebaran gitu, itu wajar sebenarnya. Jadi sebelum ada pas malam nisfu, ya boleh kita maaf-maafan kayak begitu. Ketika pas di laporan pembukuan, wah ini bersih semua nih, gitu. Jadi silaturahmi dari situ. Qati rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka karena itu, fa inna haula, semuanya itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala semuanya. Hatta yatubu wa yatruku, sehingga ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia meninggalkannya kelakuan-kelakuan yang tadi disebutkan. Paham? Yang itu adalah keutamaan di bulan Sya'ban, ya. Sekali lagi ini insya Allah sebentar lagi kita selesai lah, ya. Tapi sekali lagi bahwasannya keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban itulah tadi dibukakannya oleh Allah Ta'ala 300 pintu rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada orang-orang yang tadi yang telah disebutkan. Adapun supaya ini pembahasan saya nggak bakalan lama untuk kedepannya, karena kedepannya sudah habis di nisfu Sya'ban. Saya akan membahas kalau masih ngaji itu tentang hukum-hukum puasa. Ini sebelum puasa biar tahu hukumnya. Itu insya Allah di minggu yang akan depan kalau ya kita ngaji, ya. Nah jadi ini saya simpulkan. Adapun mengenai tentang kegiatan di malam nisfu Sya'ban, ya, nih ini khilaf ulama, karena mengagumkan malam nisfu Sya'ban itu ini dari tabi'in. Baginda Rasul biasa saja. Artinya dari baginda Rasul hadis itu hanya puasa. Baginda Rasul memperbanyak puasa. Dari sahabat pun juga biasa. Tapi dari tabi'in, nah ini khilaf ulama. Tabi'in ada yang mengagungkan sampai pada malam nisfu Sya'ban itu kegiatan ibadahnya benar-benar ditingkatkan. Sampai masuklah itu ke setiap penjuru. Sampai ke negeri-negeri yang lain. Ulama berbeda pendapat. Tapi sebagian ulama, ada orang yang setuju, menyepakati dengan mengagungkan di
bulan di malaman nisfu tadi. Tapi kebanyakan ulama di Hijaz, Mekah Madinah, kalau Bapak ke Mekah Madinah pada malaman nisfu Sa'ban itu biasa aja. Makanya di sini di Mekah Madinah ini ankaru, artinya menolak pengagungan di malaman nisfu Sa'ban, biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kesimpulannya bagi kita? Nah, ini sebenarnya bagi seorang mukmin ketika disibukkan pada malaman itu, bapak-bapak silahkan disibukkannya pada malaman istimewa tadi dengan berbagai macam ibadah. Minas sholat, memperbanyak sholat. Silahkan memperbanyak sholat sunnah yang sesuai anjuran Rasul, ya. Tetapi awas, ini ada kedepannya di dalam kitab ini. Jangan, kalau di sini nih ya, ini di dalam kitab ini, jangan ikut-ikut dengan orang yang melakukan sholat nisfu Sa'ban diberjamaahkan. Karena sholat nisfu Sa'ban ini adalah terjadi pada abad ke-5 Hijriah, yang ini terjadinya setelah tabi'in, dan ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita dari seorang laki-laki, yang orang laki-laki itu asalnya ke Masjidil Aqsa pada malam nisfu Sa'ban, dia sholat, ada satu orang yang mengikuti, terus 2, terus 3 sampai banyak. Terus tahun ke berikutnya begitu pun juga dia datang lagi, ada orang yang mengikuti. Ini sampai diturut. Nah, maka untuk bagi kita menyelamatkan ya diri kita daripada ini, lebih baik kita meninggalkan daripada sholat berjamaah nisfu Sa'ban. Kalau di sini ya, kalau di sini bagusnya bagaimana? Kalau tas umpama mau sholat, silahkan sholat yang dianjurkan dari Nabi SAW, baik itu sholat ba'diyah atau awabin dan lain sebagainya. Toh seumpama mau disambung lagi dengan mana? Kegiatan-kegiatan ibadah, yaitu banyak-banyak di sini tilawah, membaca Al-Quran. Saya tanya, Yasin Al-Quran bukan? Apa masalahnya kalau kita baca Yasin? Betul tidak? Oh itu Yasin sih, Yasin Al-Quran. Terkecuali baca Quran, mungkin iya kan? Atau silakan mau baca Yasin kek, mau baca Al-Kahfi kek, benar gak? Kenapa? Karena ulama tahu, biasanya kita kan baca Yasin 3 kali ya. Satu berapa panjang umur, satu jam berizki, satu dan lain sebagainya kan. Biasanya tiap-tiap musola. Kalau biasanya, kalau daerah saya, tapi juga di perumahan juga udah banyak ya. Al-Quran juga membaca Al-Quran. Yasin juga termasuk, silakan mau baca Al-Ikhlas kayak apa dan lain sebagainya. Wazikir, dikir juga diperbanyak, wa doa dan memperbanyak doa. Ya juju itu dibolehkan. La yankuru wa la yukrahu, itu tidak dimakruhkan. Jadi artinya tidak apa-apa. Kita pada malam nisfu Sa'ban tadi ya diisi dengan berbagai macam-macam ibadah, itu memperbanyak sholat sesuai anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik dari qiyamul lailnya ditingkatkan, baik dari awabinnya, pembacaan Al-Qur'an, mutahlil juga silakan, tidak apa-apa. Itu tilawah kok. Apa salahnya baik dari Al-Ikhlas, Falaq bin Nas kan ayat kulis semua Al-Qur'an. Makanya kita biasanya Yasin 3 kali, tilawah itu artinya membaca Al-Qur'an. Yasin bagian daripada Al-Qur'an. Mungkin kita kalau bacanya majalah, apalagi majalah Playboy kan, misalnya lebih parah lagi. Ya, itu paham ya? Nah, jadi para jamaah kesimpulannya, mohon maaf agak lama, ini supaya lebih luas. Jadi pada malam nisfu Sa'ban tadi adalah malam yang luar biasa. Mari silahkan mau di rumah ke, mau di mana ke, diisi oleh kita. Karena itu adalah laporan daripada amal tahunan yang daripada di malam nisfu Sa'ban tadi itu adalah lembaran daripada penentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang berikutnya. Nah, semoga ya di bulan nisfu Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang mahabbah kepada kita, dosa orang-orang yang baik kepada kita, dan dosa-dosa orang-orang yang melekat kepada kita, dosa orang-orang yang menyayangi kita. Kita doakan juga dosa-dosa tetangga-tetangga kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberikan umur yang panjang pada usia kita, dan memberikan rezeki yang halal, memberikan rezeki yang luas, memberikan rezeki yang baik, memberikan rezeki yang mudah tanpa sulit kita dapati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita
Bibarakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.